Inilah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Fitriani, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri Pogading, Kabupaten Pati. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu luangnya untuk hadir di tempat ini dalam rangka diskusi tentang pemikiran belajar dewantara. Nah, berikut ini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar di pendidikan guru penggerak, yaitu menjadi modul 1 pemikiran belajar dewantara sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam pembelajaran. Nah, di sini belajar dewantara ingin mewujudkan pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Dari pelajar Pancasila itu ada 6 dasar pendidikan, ada 3 prinsip pendidikan dan 3 asas kurikulum. Apa itu 6 dasar pendidikan? Yang pertama yaitu menuntun, menghamba pada anak. Maksudnya di sini menghamba bukan kita sebagai orang yang benar-benar menghamba anak, tapi kita lebih ke menuntun anak untuk menjadi peserta didik yang bermoral dan berasas Pancasila. Yang kedua yaitu sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak ini ada kodrat zaman dan kodrat alam. Yang ketiga, berpihak pada anak. Semua yang kita lakukan nanti akan berpusat pada anak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu semua pendidikan berpihak pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa atau menebalkan laku. Nah, di sini arti dari menebalkan laku itu seorang anak diibaratkan sebagai selembar kertas yang sudah terisi penuh. Nah, kita sebagai guru hanya bertugas untuk menebalkan laku anak. Jadi kita tidak bisa untuk menuliskan secara pribadi, tapi hanya bisa menebalkan laku anak dengan cara apa? Nanti kita bahas di modul selanjutnya. Yang kelima yaitu budi pekerti. Lalu yang terakhir yaitu pendidik bertindak seperti tukang kebun. Nah, ini mungkin Bapak Ibu akan berpikir kenapa diibaratkan seperti tukang kebun? Karena oleh Ki Hajar Dewantara, tukang kebun itu diibaratkan guru, sedangkan anak yaitu tanaman. Jadi seorang guru itu hanya bisa menebalkan laku anak, tidak bisa mengubah bibit anak. Jadi setiap anak mempunyai bibit yang berbeda-beda, tanaman memiliki bibit yang berbeda. Dan kita lakukan hanya bisa memberi pupuk, hanya bisa memberi pengairan, sehingga anak tersebut dapat mengubah menebalkan laku dan bisa sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kodrat alam yang diharapkan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, 3 asas kurikulum ini ada 3. Yang pertama yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu di sini yaitu kebudayaan bersifat bersambung dan terus-menerus, jadi tidak terputus. Yang kedua yaitu konvergen. Konvergen ini mengandung makna bahwa dalam membangun karakter bangsa hendaknya bersama-sama dengan bangsa lain sehingga terbina karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, yaitu konvergen, mengumpul. Yang ketiga yaitu konsentris, merupakan konsep dari Ki Hajar Dewantara yang berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Ini yang sudah sering kita dengar
prinsip dan pendidikan yang Jawantara, yaitu ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karsa dan tumuri handayani. Pelajar Pancasila ini yang akan kita bahas lebih lanjut, karena pelajar Pancasila ini dihadapkan nanti setelah penerapan dari pendidikan yang Jawantara, maka pelajar di Indonesia akan memiliki budaya Pancasila dan menjadi pelajar Pancasila. Nah, apa itu pelajar Pancasila? Yang pertama, memiliki iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini artinya juga berbudaya. Jadi seorang murid itu juga memiliki budaya global dan tidak terfokus pada satu budaya lokal. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Ini sering kita temui di sekolah-sekolah. Sudah sering kita temui bergotong royong untuk kebersihan, untuk penanggulangan bencana, itu biasanya kita sudah melakukannya. Yang keempat yaitu mandiri. Nah, nanti pelajar Pancasila diharapkan mandiri. Jadi dari inisiatif sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain, juga bisa bernalar kritis serta kreatif. Ini sudah sering kita laksanakan selama pembelajaran, hanya saja masih tersirat. Jadi kita tidak tahu untuk 6 ini nanti dari pelajar Pancasila seharusnya sudah kita laksanakan, hanya masih ada beberapa yang perlu kita tebalkan lampunya seperti tadi menurut Jawantara. Sekarang nilai dan peran guru penggerak diharapkan nanti seorang guru tidak ada guru penggerak, karena kami masih menyandang status calon. Nanti diharapkan nanti kita dapat menularkan kepada guru yang lain, sehingga semua yang guru dapat memiliki nilai dan peran dalam berperilaku untuk mewujudkan merdeka belajar. Seperti Mas Menteri kita Nadiem Makarim juga menggalakkan program Merdeka Belajar, sehingga nanti setelah penerapan ini diharapkan anak-anak bisa benar-benar melakukan Merdeka Belajar. Dan nilai yang diharapkan dari seorang guru yaitu yang pertama mandiri, yang kedua yaitu reflektif. Reflektif itu lebih ke peka terhadap apa yang sudah terjadi. Yang ketiga kolaboratif. Nah, kali ini juga kita sudah kolaboratif untuk melaksanakan suatu program. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, berpihak pada murid. Ini tidak pernah terlupa itu, karena berpihak pada murid ini memang salah satu tujuan yang akan dicapai dari Merdeka Belajar. Peran guru yang diharapkan, yang pertama ini yang utama menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini untuk menjadi pemimpin pembelajaran untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengenyam pengalaman banyak sekali, saya rasa sudah mahir dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini yang sampai saat ini juga saya masih rancu, masih agak berpikir, karena untuk menggerakkan komunitas praktisi kita juga harus masuk ke dalam komunitas tersebut. Nah, kalau kita belum masuk ke dalam komunitas, maka sulit rasanya untuk kita bisa menggerakkan komunitas praktisi. Kalau kita tidak ambil bagian, misalnya kalau kita di dalam guru itu ada forum KKG, itu biasanya kalau sudah masuk ke dalam forum KKG menjadi anggota atau menjadi ketua, wakil, itu kita bisa lebih mudah untuk menggerakkan komunitas praktisi, karena bukan tidak mungkin kalau kita masih menjadi anggota itu masih petiruk, masih ada rasa untuk bagaimana agak bingung untuk menggerakkan teman kita, karena kita tidak mempunyai kekuatan atau power di sana. Yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Ini sering kita laksanakan, hanya saja kita belum tahu artinya. Ternyata coach bagi guru lain sekecil itu, kita memberitahu jawaban kepada guru lain.
Misalnya ada guru bertanya tentang bagaimana cara memasukkan nilai di aplikasi, rapor, atau misalnya bagaimana cara mengajar yang benar, itu masuk ke coach dari guru lagi. Ini sudah ke peran guru. Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini biasanya kita mempunyai satu proyek yang kita sepakati bersama. Nanti di kurikulum baru itu akan ada setiap semester mungkin kita melakukan satu proyek. Nah, itu kita bisa melakukan kolaborasi dengan antar guru. Jadi kita tidak hanya satu terfokus pada kelas kita sendiri, tapi kita bisa minta bantuan guru lain untuk berkolaborasi. Yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini biasanya kita laksanakan ketika pemilihan ketua kelas, lalu nanti ada ketika upacara kita sudah melatih siswa dalam memimpin upacara. Lalu biasanya ada lomba pramuka, lomba PBB, itu kan masuk ke dalam kepemimpinan murid. Visi dari guru. Nah, ini untuk visi mengenai murid, bagaimana sekolah yang berpihak pada murid di masa depan. Visi guru tidak terlepas dari merdeka belajar dan pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan merdeka belajar dan pelajar Pancasila ini, kita harus memiliki nilai dan peran yang merupakan kekuatan sebagai seorang pendidik. Jadi sebelum kita mewujudkan murid yang merdeka belajar, kita memiliki nilai dan peran yang harus kita perkuat sendiri sebagai seorang pendidik. Selain itu, filosofi KHD Ki Hajar Dewantara sebagai dasar cara kita mengajar. Jadi ini sudah program dari pemerintah kita. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah mengangkat di Indonesia, dan kita seharusnya tidak perlu untuk mencari contoh dari negara lain, karena dari dulu itu memang filosofi Ki Hajar Dewantara sudah terlaksana, hanya saja masih tersirat dan masih belum efektif diberlakukan di sini. Visi yaitu tujuan kita sebagai seorang pendidik. Nah, tujuan kita sebagai seorang pendidik tadi sudah saya jelaskan di depan, yaitu untuk merdeka belajar dan pelajar Pancasila. Ini kita untuk mewujudkan suatu merdeka belajar, kita harus mempunyai visi terlebih dahulu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di awal tahun itu kita merumuskan visi kita. Apa harusnya yang kita tanamkan dalam diri kita untuk memulai pembelajaran, itu harus mempunyai visi dan misi tersebut. Nah, ini yang memperkuat kita, itu budget. Untuk mewujudkan merdeka belajar, nanti kita akan menggunakan budget sebagai alat untuk mencapai visi kita. Jadi dalam mewujudkan nanti, apa itu budget? Nah, budget yaitu implementasi pendidikan inquiry apresiatif. Jadi dalam inquiry apresiatif itu ada suatu metode yang disebut dengan budget. Nah, budget itu apa? Budget yaitu pendekatan inquiry apresiatif untuk mewujudkan perubahan budaya positif dan membentuk serta menumbuhkan karakter baik pada lembaga pendidikan sebagai rumah kedua guru dan murid dalam menghabiskan sebagian besar waktunya untuk di sekolah. Nah, budget itu ada singkatannya B, yaitu buat pertanyaan. Nah, budget itu dari singkatan B, buat pertanyaan. Lalu yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang keempat C, dapatkan rencana. Yang kelima A, yaitu atur eksekusi. Nah, di sini tahapan dari budget yang pertama yaitu buat pertanyaan pertama.
Sebelum kita melaksanakan suatu proses, kita harus membuat pertanyaan utama dulu untuk merumuskan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang akan kita laksanakan atau kita etikan. Yang kedua yaitu ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Jadi kita mencari tahu, kita ambil pelajaran dari teman-teman kita apa yang sudah mereka dapatkan, lalu kita meneliti. Nah, ini dari mimpi menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang kita impikan. Jadi apa yang kita laksanakan tadi, kira-kira apa yang akan kita impikan. Jadi yaitu jabarkan rencana, di sini merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Setelah itu, atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat. Biasanya kita di sini melibatkan untuk guru, kepala sekolah, wali murid, dan juga sekretaris dan komite bisa kita libatkan dalam rencana ini. Bagaimana strategi dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Dari baca itu, kita berharap nanti akan terbentuk yang namanya budaya positif. Budaya positif ini merupakan perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nanti kita belajar juga tentang disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kita akan belajar juga tentang keyakinan kelas, hukuman serta penghargaan, kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini kita ambil dari pemikiran P.J. Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Perumpamaan dari P.J. Dewantara. Nah, keterkaitan dari filosofi KHD, peran nilai guru penggerak, serta budaya positif itu apa? Seperti halnya ini, kita merupakan perubahan paradigma. Di sini kita otomatis dengan kegiatan kepalan tangan. Ini ada, coba kita kepalkan tangan kita. Nah, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Nah, ketika kita menggenggam sesuatu di tangan kita, dan dengan sekuat tenaga teman kita akan membuka tangan kita, apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira setelah itu apa yang akan terjadi? Kalau kita menggenggam sesuatu dan dengan sangat kuat, kemudian teman kita berusaha untuk melepaskan tangan kita, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi apa kira-kira? Apakah tangan kita akan terlepas? Bertahan? Tidak? Mungkin? Punya pendapat? Terlepas. Ada yang bertahan, ada yang terlepas. Kalau kita sudah mempunyai visi yang kuat, kita punya visi yang kuat, ini tangan kita tidak akan terlepas karena ini kita sudah mempunyai tujuan. Nah, kalau jawabannya kita akan terlepas, berarti kita mempunyai tujuan yang belum jelas di dalam hidup kita. Mungkin kita akan terombang-ambing, oh iya, terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu kalau biasanya kita akan menganggap guru itu dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita menerapkan ini di sekolah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol ini dapat kita baca di depan ini. Ada perbedaannya. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lebih luas melihat dari teori kontrol. Kalau dari stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini perbedaannya. Kalau stimulus respon rata-rata orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ketika gagal, maka akan dipaksa. Model berpikirnya tentang menang dan kalah. Lalu berbeda dengan teori kontrol. Di sini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir yaitu menang dan menang, tidak ada menang kalah. Menurut Kejadiwanara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini kita akan membahas tentang disiplin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kita salah kaprah selama ini, kita beranggapan disiplin itu menaati suatu aturan. Nah, oleh karena itu budaya kita menerapkan makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal itu sudah jauh dari makna awal disiplin yang berarti belajar. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Bisa itu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teori yang pertama ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga kita tidak mungkin sering kita lakukan. Ini juga dari motivasi eksternal. Untuk yang ketiga, menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ini yang paling kita sorot, yaitu dari dalam diri kita sendiri, dari motivasi internal kita. Nah, apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang kita bahas di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Penggunaan masker, mencuci tangan dan berjarak 1,5 meter. Nah, ini contoh pertanyaan pemantik kita. Nah, apa itu alasannya? Untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih. Di sini ada lingkaran. Paling dalam itu ada peraturan kelas. Kalau dulu kita menyebutnya peraturan kelas, tapi kalau sekarang kita akan beralih ke keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas ini kita laksanakan, nanti akan menumbuhkan lingkungan yang positif, sehingga akan menerapkan budaya positif di sekolah tersebut, dan bahkan bisa keluar sekolah, bisa di masyarakat umum. Nah, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau dulu kita peraturan kelas, biasanya kita akan menuliskan seperti ini: datang tepat waktu, datang pukul 7, pulang pukul 12. Nah, itu peraturan kelas, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita lebih menekankan pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita mencari kesepakatan dengan murid sebelum pembelajaran dimulai. Di awal pembelajaran itu biasanya
kita bersama-sama dengan murid merumuskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Misalnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi nanti diharapkan di dalam satu pembelajaran semua warga sekolah akan melaksanakan keyakinan kelas masing-masing. Kami murid yang semangat belajar. Nah, nanti ketika ada sesuatu yang dilanggar, maka kita bisa menunjukkan keyakinan kelas kita di awal apa. Kita nanti akan bahas dalam segitiga restitusi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan keyakinan kelas ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci, lebih komplit. Seperti tadi, datang pukul 7, pulang pukul 12. Anak yang salah mendapat hukuman atau sanksinya. Itu lebih jelas kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi lebih luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi baca itu lebih menekankan ke budaya positif. Jadi penguatan. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini nanti dapat kita praktekkan ketika kita masuk ke semester 2 pembelajaran kita awal nanti di Januari. Kita bisa mempraktekkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Di sini ada beberapa kolom. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini peraturan keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang ingin kita tuju itu apa? Ada dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Ini kira-kira apa? Keyakinan kelas yang ingin kita capai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terdapat di dalam kolom ini yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita memiliki keyakinan kelas untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menerapkan keyakinan kelas kita untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan yang akan kita capai itu apa? Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti kita juga meyakini keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya bisa kita baca. Nah, ini hukumannya ada sanksi atau konsekuensi. Kalau misalnya kita mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba kita kira-kira ini hukuman atau sanksi. Coba saya ingin tanya untuk Bu Karyanto, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bu Karyanto? Hukuman. Kita lihat isinya. Nah, betul. Kembali lagi ke tadi slide yang sebelumnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Kira-kira apa bunyinya? Hukuman? Hukuman Pak? Kita lihat hasilnya. Ya betul, hukuman. Nah, kalau berupa fisik, intinya hukuman itu bisa berupa fisik, verbal. Nah, kalau sanksi ini kita contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ketika ada murid yang berselisih paham, biasanya mereka akan bertengkar. Nah, apa sanksi atau konsekuensinya? Bukannya kita suruh menulis lagi atau kita beri hukuman fisik, tapi mungkin dengan cara mengganti kertas tugas teman, mengganti buku, atau apa yang bisa dilakukan anak tersebut untuk menyelesaikan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dan sanksi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi untuk anak itu hukuman merupakan
merupakan sesuatu yang menyakitkan dan mungkin akan mereka ingat sampai mereka dewasa. Ini pentingnya kita sebagai guru untuk menerapkan suatu keyakinan jelas agar nanti ketika dewasa mereka tidak akan mengingat sesuatu yang benar-benar tidak disukai. Hukuman itu paksaan, konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mereka tidak akan menyelesaikan masalah tapi akan menyembunyikan kesalahan. Kalau sanksi, yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek, tapi mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi nanti anak akan menghargai disiplin, ada stimulus tanggapannya apa ketika mereka melakukan kesalahan nanti, lalu mereka memperbaiki, tanggapannya seperti apa. Bagaimana dengan penghargaan? Nah, ini yang menjadi bumerang kita. Dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif, ini suatu penghargaan merupakan suatu peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan cara persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ini jadi suatu penghargaan yang tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan, maka kita harus terus memberikan penghargaan. Jika tidak, maka orang tersebut tidak akan meneruskan perilaku. Ini penghargaan yang merusak hubungan, yaitu ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini sering kita lakukan di kelas kita ketika kita memuji salah satu siswa, maka secara tidak langsung anak-anak yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai penghargaan terhadap teman mereka. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini yang pertama adalah sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, itu hasil dari penghargaan. Kita juga mendapatkan kesalahan dan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Nah, ini masih menjadi perbincangan hangat di antara para guru. Penghargaan menghukum, yaitu mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka mendapatkan ranking kedua dalam perasaan mereka mungkin seperti saya merasa dihukum karena tidak bisa menjadi peringkat pertama di dalam suatu kelas. Disiplin merupakan identitas berhasil atau sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin di sini terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dengan sanksi atau konsekuensi dan disiplin dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, sebelum kita masuk ke restitusi, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu power survival atau bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Ada lagi kebutuhan kesenangan atau fun dan
kekuasaan atau power. Di sini ada kasus Bapak Ibu, pertanyaan Ibu Amber adalah guru wali kelas 2A di SD Bertahadi. Sedang dulu menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada dia dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, yang akan Anda lakukan apa dan alasannya kenapa? Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Amber dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Amber sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Karena setiap anak dari 5 kebutuhan dasar tadi, mereka akan mencari kebutuhan apa yang sedang mereka ingin penuhi dari 5 kebutuhan dasar. Mari kita lihat sebuah konsep 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Ini tadi seperti yang di awal, untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu mereka biasanya mencari sesuatu untuk bertahan hidup. Yang sering dilakukan di sekolah itu biasanya untuk makanan ini, kesehatan juga untuk anak. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Beberapa anak di rumah mungkin akan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka akan mencari kasih sayang di sekolah. Dan mungkin mereka mencarinya dengan cara yang agak negatif. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan dan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya ini anak yang cenderung ingin terlihat pintar, ingin terlihat menguasai sesuatu. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, anak yang sering di kelas tidak mau diam, kalau ditanya itu saya bosan. Jadi anak tersebut itu menginginkan kebebasan. Jadi mungkin kita bisa mengajak mereka keluar kelas, bisa dengan metode-metode yang baru, sehingga mereka tidak akan jenuh kalau kita mengajar di dalam kelas. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, ini ada anak yang memang betul-betul ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Biasanya dia itu usil pada temannya, dan kalau misalnya jawabannya hanya saya senang melakukan seperti itu, dia itu hanya usil. Dia ingin mendapatkan pemenuhan kebutuhan kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol yang biasanya kita sebagai guru, termasuk saya sendiri, itu pernah melakukan ini. Ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, yang keempat yaitu monitor atau pemantau, yang kelima yaitu manajer. Penghukum ini biasanya dilakukan oleh mohon maaf guru-guru zaman dahulu, karena kita dulu sering saya juga pernah mendapatkan seperti itu. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, tidak hanya fisik tapi verbal itu juga menjadi penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini hukuman. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ini termasuk ke penghukum. Kita secara tidak langsung itu sering melakukan ini kepada anak-anak. Padahal ini seharusnya tidak boleh kita ucapkan. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Posisi kita itu terkadang kita berada di sini, membuat anak merasa bersalah. Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Meskipun ini secara halus, tapi ini akan membuat anak merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini anak akan merasa dia itu sangat salah. Jadi menumbuhkan energi negatif di dalam diri anak. Sebagai teman, ayo bantulah demi ibu, misalnya. Kamu jangan seperti itu. Ayolah, kerjakanlah
untuk ibu guru. Nah, misalnya kita kan memposisikan kita sebagai seorang teman, dan apakah itu sudah tepat? Selanjutnya, sebagai monitor atau pemantau. Di sini kita hanya sebagai pemantau. Contohnya itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kita bertanya pada anak, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, perbedaan monitor atau pemantau dengan yang terakhir yaitu manajer. Kalau manajer yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi. Perbedaannya manajer dengan pemantau. Kalau pemantau itu kita tidak menuntut murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu apa, hanya menunjukkan kesalahanmu apa, keyakinanmu apa, kesalahan di situ apa. Tapi kalau manajer, kita akan menunjukkan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol oleh seorang guru yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, contoh-contohnya dapat Bapak Ibu lihat di layar. Yang sudah ada perbedaan dari penghukum, kata-katanya seperti apa yang bisa dilihat di sini. Dan dari 5 tulis kontrol ini yang paling tepat untuk kita laksanakan di sekolah yaitu kita sebagai manajer. Jadi manajer itu kita tidak hanya menunjukkan kesalahan murid, tapi juga bagaimana cara kita menunjukkan perbaikan dari dalam diri murid sendiri. Nah, bagaimana cara memperbaiki itu? Kita akan membelajar tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bila kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, menurut dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya restitusi itu menekankan pada mengembalikan kondisi murid sehingga bisa kembali ke dalam kelompok dengan kekuatan yang lebih baik, lebih kuat. Nah, langkah-langkahnya untuk menerapkan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini ada gambar tentang segitiga restitusi di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitas dari murid itu dengan cara seperti ini. Pertama, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita bisa mengungkapkan seperti itu, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berusaha masuk ke dalam anak dulu, dulu menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setelah menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi tindakan anak yang salah tersebut. Setelah itu kita akan menanyakan keyakinan tadi. Bukannya kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita mulai memasukkan keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Contohnya untuk menstabilkan identitas tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, ini kata-katanya. Kalau untuk validasi tindakan yang salah, kata-katanya contohnya yaitu kamu pasti mempunyai alasan melakukan tindakan seperti ini. Jadi yakin kamu pasti memiliki alasan yang tepat. Nah, kita melakukan validasi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, ini kita menanyakan kembali keyakinan pada anak tentang keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik,
Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kita tidak mengelegalkan kesalahan, kita tidak serta-merta harus kesalahan itu tidak apa-apa. Tapi kita akan menuntut mereka untuk mencari kesalahan mereka sendiri dan bagaimana caranya mereka menyelesaikan dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara serta penerapan budaya positif di sekolah. Apabila ada pertanyaan, maka saya buka sesi pertama. Mari kita diskusi bersama-sama. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar. Monggo silakan yang mau bertanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan pertama, Bapak Ibu yang mau bertanya, ya Bu Indah, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kerja adalah alat yang digunakan untuk mencapai visi. Ditayangkan juga bahwa kerja merupakan pendekatan intuisi. Yang saya tanyakan, bagaimanakah penerapan kerja terhadap pembelajaran keterkaitannya dengan pendekatan intuisi? Terima kasih. Terima kasih Bu Yen. Pertanyaan yang sangat reflektif ini tentang kerja dengan inquiry apresiatif. Di sini inquiry apresiatif itu sebuah paradigma pendekatan yang intinya mencari nilai-nilai positif dalam kekuatan. Kerja itu yang dicari kekuatannya itu. Jadi kemarin ini saya pernah membuat satu rangkaian belajar, contohnya yaitu untuk perubahan sikap gotong royong dalam peduli lingkungan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selain kita memiliki aset dari sekolah itu ada guru, murid, wali murid, komite pengawas dari warga sekolah itu, saya mencoba membuat agar untuk belajar. Di sini kita melihat untuk membangun sikap gotong royong. Apa pertanyaan yang kita buat pertama kali? Apa yang harus saya lakukan untuk membangun sikap gotong royong? Lalu tidak jadi apa? Pertama-tama pasti mengajak kepala sekolah, mengajak guru. Nah, ini untuk tindakannya. Ambil pelajaran, siapa yang pernah mempunyai pengalaman? Kita mencari informasi terlebih dahulu. Tindakannya yaitu tanya jawab, bisa dengan kuesioner atau dengan cara riset secara mandiri, observasi. Selanjutnya, nah dari mimpi, nah ini mimpi kita apa untuk menerapkan gotong royong itu? Bagaimana perasaan saya ketika sudah terlaksana gotong royong tadi? Terus apa hal-hal yang setelah saya menerapkan gotong royong tadi? Apa yang akan terjadi? Kemudian ada lagi untuk C dan A. Ini jabarkan rencana. Kita bisa membuat berapa lama kajian pengembangan. Kita menentukan rencana kita itu apa saja nanti. Bagaimana mengukur kemajuannya, langkah-langkahnya bagaimana yang akan kita lakukan. Lalu tindakannya ada di sebelah kanan. Dan yang A yang terakhir itu atur eksekusi. Nah, ketika atur eksekusi ini kita akan melaksanakan siapa saja yang akan terlibat, kapan usaha pengembangan itu dilakukan, siapa saja yang memantau dan mengarahkan. Ini tanda-tandanya untuk belajar. Jadi di sini belajar digunakan untuk melahirkan atau mengembangkan hal-hal positif. Jadi semua kekuatan positif yang ada di dalam sekolah kita, baik itu di kelas maupun di sekolah, itu kita mencari sesuatu yang positif, bukan mencari yang negatif. Misalnya untuk pembelajaran kita tidak mencari kelemahan di sini kurang bersih. Lingkungan sekolah SD Bogadi kurang bersih, bukan seperti itu, tapi kita akan mencari kekuatan positifnya apa. Kekuatan positif di SD Bogadi
SDWD akan menerapkan Jumat bersih. Nah itu mencari sesuatu yang positif dari yang kita miliki, tapi bukan mencari sesuatu yang negatif. Jadi kita selalu berpikir yang positif untuk membudayakan budaya positif tadi. Ketika kita sudah menerapkan baca penguatan-penguatan yang positif, maka pendekatan induri apresiatif, yaitu pendekatan yang berpihak pada murid dan mengenai hal-hal yang positif, intinya positif. Nah, yang kita garis bawahi dari baca dan induri apresiatif itu kita mengembangkan potensi positif dan kekuatan yang positif, sehingga nanti kita bisa melahirkan budaya positif, dan budaya positif nanti akan mewujudkan visi kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada murid. Seperti itu. Bagaimana Brina? Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau menambahkan, bertukar pendapat atau mau bertanya? Pak Mohedi mungkin atau bukan ya atau Bu ini? Monggo. Ya Bapak, kita saling sharing, karena saya juga masih belajar, kita saling sharing saja. Bukannya itu kayaknya mau membacakan satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Bu Indri, tolong jelaskan kembali yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Ya, terima kasih Bu Karyada. Dihukum oleh penghargaan. Ini suatu seperti paradigma kita. Kita sering sekali melakukan penghargaan kepada anak. Penghargaan seperti apa itu? Biasanya kita melakukan penghargaan ketika selesai akhir semester atau semester pertama. Biasanya kita akan memberikan suatu peringkat kepada anak. Nah, peringkat ini mungkin akan menjadi penghargaan bagi anak yang mendapatkan peringkat pertama. Tetapi apakah kita akan mengetahui untuk anak yang tidak mendapatkan peringkat pertama, mereka akan merasa mendapatkan suatu hukuman karena tidak bisa mencapai satu peringkat yang paling atas. Yang dinamakan penghargaan sebagai hukuman ini tercover di dalam contohnya kita tadi. Dalam penerimaan rapor kita biasanya akan memberikan peringkat ke anak, dan ini sering kali kita lakukan karena memang sudah budaya dan sedikit demi sedikit harus kita terapkan, karena memang kalau bahasa budaya itu sulit, tapi kita pasti bisa berubah budaya. Dan selain itu mungkin ada satu contoh untuk lomba. Ini juga menjadi satu perdebatan. Kenapa kalau misalnya peringkat tidak boleh, tapi lomba boleh? Lomba digagalkan untuk mendapatkan peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Padahal itu juga memicu untuk anak lebih baik lagi dalam belajar dalam bidang tertentu. Tapi ternyata untuk lomba itu tersendiri. Suatu ketika kita mengumumkan suatu lomba, misalnya di dalam suatu upacara, pasti nanti akan ada yang berbicara seperti itu. Yang benar ya, itu saja. Nah, itu merupakan hukuman bagi mereka yang tidak memenangkan lomba. Jadi mungkin kita akan berpikir, kita bangga memiliki anak yang berprestasi, tapi kita mungkin melupakan bagaimana perasaan anak yang tidak berprestasi. Nah, itu yang harus kita ubah sedikit demi sedikit. Mulai dari budaya positif kita, bagaimana kita menerapkannya nanti di sekolah, mulai dari kelas kita sendiri, sehingga nanti penghargaan itu tidak akan menjadi hukuman bagi murid yang lain. Terima kasih. Bagaimana Bu Karyada? Mungkin ada yang masih Bu Nini mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dulu disebut dengan peraturan kelas. Nah, sekarang saya mau menanyakan bagaimana cara penerapannya
kesepakatan kelas itu apa bisa diterapkan di kelas rendah 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya tanyakan lagi. Ya. Tadi juga dijelaskan kesepakatan kelas adalah abstrak. Setelah terjadi kesepakatan kelas, apakah perlu ini ditulis, ditempel atau tidak? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu ini atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah bisa menerapkan keyakinan kelas di murid kelas rendah? Jawabannya pasti bisa itu. Karena saya sudah menerapkannya di kelas saya kemarin. Jadi saya sudah mengatakannya. Bagaimana caranya? Kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas dengan mempersiapkan beberapa kertas warna-warni misalnya. Kalau kertas anak kelas rendah biasanya akan menyertai kertas dengan bentuk unik atau warna yang bermacam-macam seperti itu. Nah, kita bagikan ke semua anak. Jadi kita bagikan kertas itu, lalu kita bersama-sama. Coba nanti kita apa yang akan kita lakukan dalam semester depan, dalam 1 tahun ke depan itu kalian tulis. Tapi kita memberikan arahan dulu. Apakah kita akan saling menghormati, apakah kita saling bertengkar, apakah kita misalnya terlambat sekolah bagaimana. Gurunya memberikan arahan terlebih dahulu di depan. Nanti setelah itu murid-murid akan coba tuliskan 1 atau 2 yang kamu inginkan. Kalau misalnya kelas 2 kita kan sudah bisa menulis. Kalau kelas 1 bagaimana yang tidak bisa menulis? Nah, itu bisa kita siasati dengan cara anak-anak. Kalau misalnya gurunya di depan, bagaimana kalau kita saling menyayangi antara satu anak dan anak yang lain? Dituliskan guru di depan. Siapa yang sepakat dengan keyakinan yang pertama? Nanti anak akan angkat tangan. Nah, kita tuliskan ada berapa anak. Jadi, oh ini kesepakatan kelas kita. Guru menempel di papan tulis dulu. Jadi ada berapa anak nanti kita tempel di papan tulis. Setelah itu nanti yang sama kita jadikan 1, lalu yang berbeda nanti kita bahas lagi dibedakan. Setelah itu apakah bisa? Berlanjut ke pertanyaan tadi, apakah bisa ditulis menjadi suatu peraturan seperti peraturan kelas yang dulu? Iya, memang kita akan mendokumentasikan hasil keyakinan kelas kita dan kita papak di kelas. Hanya saja perbedaannya, kalau tadi peraturan kelas itu lebih ke lebih menekankan ke hukuman. Kalau keyakinan kelas kita lebih ke sama-sama mencari kesepakatan untuk kita lakukan di dalam kelas itu bagaimana. Jadi makanya tadi ada kata-kata kami saling menyayangi misalnya. Jadi tidak boleh bertengkar. Itu kan peraturan kelas. Tidak boleh bertengkar dengan kami saling menyayangi. Itu kan satu kata, tapi artinya berbeda. Sama-sama kita memiliki asumsi kalau tidak bertengkar itu ya saling menyayangi. Tapi kan kita menuliskan di situ dengan tulisan tidak boleh bertengkar dengan kata kita kami saling menyayangi, itu akan lebih mengenal dengan kami saling menyayangi, kami saling menghormati, kami disiplin. Jadi kan dari diri mereka sendiri menanamkan disiplin tersebut, bukan berasal dari guru untuk memaksa, bukan paksaan, tapi mereka sendiri yang akan melakukan seperti itu. Bagaimana ini? Mungkin ada yang lagi yang mau bertanya? Kamu? Cukup? Ya, cukup. Karena ini dirasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah meluangkan waktunya karena bersedia untuk berdiskusi dengan saya pada tugas pendidikan guru penggerak ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri sampai di sini.